Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan di kesempatan video kali ini aku mau ngobrol-ngobrol santai aja sama kalian tentang gimana caranya aku bisa dapat SIM mobil di Jepang. Jadi singkat aja, aku itu ambil SIM mobil di Jepang pakai jalur Kirikae namanya, atau SIM Indonesia dipindah ke SIM Jepang. Cuman prosesnya nggak segampang yang dibayangkan. Cukup rumit, khususnya di bagian berkas. Jadi aku di sini mau jelaskan sama teman-teman secara simpel step-stepnya biar bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mungkin ada rencana nanti kalau bekerja di Jepang, ada niatan mau ngambil SIM Jepang biar punya kendaraan, biar kemana-mana jadi lebih simpel gitu. Jadi pertama syaratnya itu yang pasti kalian harus punya SIM A Indonesia ya, SIM mobil Indonesia, SIM A. Nah, SIM A yang bisa dikiri kayak pun itu ada syaratnya teman-teman. Minimal banget. SIM A ini sudah kalian pakai di Indonesia minimal 3 bulan. Jadi kalau kalian umpamanya nih pelatihan bahasa, ya kan, udah selesai, sambil nunggu keberangkatan buat SIM A katanya. SIM kalian jadi, baru kalian pakai sebulan. Di sini mau kalian kiri kayak nggak bisa. Karena nanti terdeteksi sama pihak Menkyo Sentanya. Menkyo Senta itu apa? Pusat tempat pembuatan SIM-nya gitulah gitu. Kalau kita mungkin kayak apa ya? Ya tempat buat SIM itu loh. Gitu. Samsat, bukan Samsat ya, apa namanya kalau di Indonesia? Pokoknya sini namanya Menkyo Senta. Nanti dilihat mereka dari masa berlaku SIM A kalian sama keberangkatan kalian kayak gitu. Pokoknya nanti mereka bisa tahu itu. Ini memang minimal 3 bulan atau kurang dari 3 bulan gitu. Nah, singkat ceritanya SIM kita A sudah minimal 3 bulan, udah memenuhi syarat. Berkas yang harus kita siapkan di selanjutnya adalah di Indonesia ada namanya statement letter. Statement letter ini kita dapatkan dari kantor polisi di tempat kita. Kalau aku kemarin dapatnya dari Polres ya, dari Polres. Ada juga teman-teman yang mintanya dari Polda gitu. Biasanya aku tahu kalau kita minta statement letter ini itu biayanya gratis gitu. Jadi andai pun ada biaya, biasanya nggak lebih dari 50.000 teman-teman. Jadi kalau umpamanya ada oknum yang minta biaya pembuatan statement letter itu lebih dari 50.000, entah 200.000 kayak 300.000, itu udah jelas arahnya kemana gitu. Udah jelas itu ilegal ya teman-teman. Karena ya andai pun ada biaya paling 50.000 gitu. Statement letter ini apa? Statement letter ini adalah surat dari kepolisian yang menyatakan bahwasannya SIM A yang kalian pegang adalah milik kalian. Jadi di situ nanti tertulisnya, dia pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya, stempel basah gitu. Nanti itu aslinya yang dibawa. Di situ tertulis bahwasannya SIM ini benar atas nama ini, nanti biodata kalian di situ dan berlaku sampai dengan tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian kayak gitu. Dan diterbitkan di Polres ini kayak gitu. Itu isi statement letter. Baru stempel basah dari staf setempat gitu. Nah, berikutnya setelah dapat statement letter, ada beberapa prefektur yang meminta apostil namanya. Berkas selanjutnya itu apostil. Cuman ada beberapa prefektur di Jepang yang tidak membutuhkan apostil, statement letter aja cukup. Tapi sekarang peraturan makin ketat. Rata-rata sih mereka meminta apostil. Apostil itu apa? Apostil itu adalah surat yang kita dapat dari Kemenkumham yang menyatakan bahwasannya statement letter yang kita punya, yang kita dapat dari kantor polisi tadi, itu adalah berkas resmi dan legal. Nggak kita buat sendiri gitu, nggak kita edit sendiri. Jadi di statement di apostil itu tertulis bahwasannya statement letter ini benar loh, ini atas nama ini dan berkas ini itu sah dan bisa digunakan gitu. Jadi nanti di sini nanti aku buat ya teman-teman contohnya, statement letter kayak gini, apostil kayak gini, kayak gitulah kurang lebih ya.
Jadi apostil itu dia bentuknya nanti kayak gini, dia ada kayak staples emasnya gitu ya, kayak ring emas kayak gitu. Itu apostil. Nah, nanti biasanya posisinya apostil di depan, statement letter di belakang, baru di klip pakai ring emas itu. Gitu dia posisinya. Aku dulu kebalik, aku kira yang di apostil itu SIM-nya. Ternyata bukan. Yang di apostil itu adalah statement letternya yang menyatakan statement letter itu adalah dokumen sah gitu. Setelah itu kalian bawa ke sini semua berkas yang tadi. Untuk di Indonesia setahu aku berkasnya itu aja, nggak ada berkas lain. Nanti sampai di Jepang, SIM kalian, SIM A kalian, SIM Indonesia itu kalian bawa ke JAV. JAV pakai F ya teman-teman, bukan pakai V. Pakai V dame. Pakai F, JAV, JAV. Kalian bawa ke JAV, tanya sama mereka, aku mau mentranslatekan SIM-ku ini gitu. Suyaku Steindes gitu. Jadi SIM Indonesia kalian itu nanti akan ditranslatekan sama mereka ke bahasa Jepang gitu, data-datanya gitu ditranslatekan ke bahasa Jepang berbentuk surat. Kalau nggak salah biayanya kena sekitar 4.000 yen gitu setahu ya. Nah, baru nanti ada dokumen-dokumen selanjutnya gitu. Salah satunya kalian minta Jumingyo. Jumingyo itu kayak surat keterangan izin tinggal kalian di Jepang, tertulis ada alamat kalian di situ segala macam. Itu kalian dapat di Shiakuso atau Kuyakuso terdekat. Baru nanti ada persyaratan foto, pas foto, baru ada persyaratan apa lagi gitu. Nanti itu keterangan lanjutnya nanti kita boleh kalian tanya ke Menkyo Sentanya langsung. Tapi yang paling wajib itu sih. SIM berlaku 3 bulan. Minimal sudah kalian pakai 3 bulan di Indonesia. Statement letter dari kantor polisi di Indonesia. Apostil. Nah, apostil ini yang aku tahu itu ngambilnya di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta gitu. Nah, selanjutnya tadi yang SIM Indonesia yang ditranslatekan di JAV gitu. Nah, setelah itu prosesnya gimana? Semua dokumen kalian bawa ke Menkyo Senta. Sudah, nanti dicek sama mereka dokumennya. Kalau dokumennya sudah oke, kalian akan diarahkan untuk apa? Langsung ke tes tertulis gitu. Kalau zamanku dulu, aku masih beruntung banget. Pas di zamanku itu masih soalnya 10 soal. Soalnya bentuknya marubatsu. Udah, marubatsu. Jadi kayak pernyataannya contoh nih kayak, apabila sedang menyetir di belakang ada ambulan, maka kalian harus berhenti di tempat. Maru apa batsu gitu. Maru itu benar atau salah gitu. Jawabannya salah gitu. Karena kita harus ambil ke kiri untuk membuka jalan biar ambulannya masuk. Kayak gitu. Bentuk soalnya gitu dan berbahasa Indonesia bisa milih. Tapi sekarang karena banyak oknum yang nyetirnya tidak bertanggung jawab lah segala macam buat kesalahan. Jadi untuk kiri kae peraturannya lebih diperketat teman-teman. Yang tadinya cuma 10 soal sekarang jadi 50 soal. Nah, setelah tes tertulis ini kita dianggap lulus, nanti kita ada pengumuman, dipanggil namanya, selamat ya lulus. Selanjutnya nanti diarahkan itu ke cek buta warna kalau nggak salah. Cek buta warna gitu, cek mata lah pokoknya. Ada nanti cek mata, cek pendengaran juga gitu. Setelah semua tahap-tahap itu selesai, step terakhir yang paling lumayan menantang menurutku, dan ini step yang paling sulit, yaitu tes mengemudi. Nah, di tes mengemudi inilah aku gagal di percobaan pertama. Kenapa? Karena waktu itu aku tes mengemudi, setauku lampu kuning yang kedip-kedip. Kalau lampu kuning kedip-kedip kan artinya boleh jalan pelan tapi waspada, lihat kanan kiri. Pas aku tes yang kedip-kedip lampu merah, ku kira sama artinya kayak lampu kuning. Ternyata salah, kalau merah tetap harus berhenti total. Di situ aku percobaan pertama gagal, baru lanjut ke percobaan kedua, alhamdulillah lulus gitu. Setelah lulus tes mengemudi, langsung diarahkan ke ruangan apa gitu. Nanti kita kayak lihat video bentar lah gitu, kayak pengarahan mengenai mengemudi gini, nonton aja. Habis nanti diarahkan untuk foto. Setelah foto, SIM-nya jadi di hari itu juga teman-teman.
Mengenai biayanya gimana? Nah, mengenai biayanya itu kalau nggak salah di pemberkasan nanti, kalau nggak salah itu kita dikenakan biaya berapa gitu, tapi aku lupa. Biasanya di pemberkasan awal itu nanti ada ditanyai kena biaya sekian. Kalau aku dulu lumayan mahal ya, aku kena 5 atau 6 mang karena aku disertai sama latihan. Sebelum tes mengemudinya aku ada latihan 3 kali, aku ngambil paket latihan 3 kali. Jadi tips untuk teman-teman, sejago apapun kalian menyetir di Indonesia, aku sarankan sebelum tes mengemudi kalian ambil les mengemudi di Menkyu Senta minimal 2 atau 3 kali. Jadi mereka nanti akan percaya dengan kalian sudah tes begitu. Kurang gitu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Ayo kita diskusi dan berbagi informasi biar kita sama-sama tahu. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.